Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, welcome to my channel, Technical Note Channel. Channel ini akan berisi tentang dunia laboratorium, akan membahas tentang teknik-teknik, akan membahas beberapa tentang hiburan. Jadi hari ini kita akan bicara tentang verifikasi dan validasi metode sesuai dengan SNI 1725 2017. Kita akan membahas basicnya seperti apa. Jadi ini bukan kuliah, ini bukan training. Jadi take it easy, take your time, ambil gorengannya, ambil cemilannya, ambil kopinya, ambil tehnya, susunya, biar kalian relax, biar kalian santai, biar kalian dapat mencerna semua berbagai pengetahuan di channel ini. Channel ini mudah-mudahan menjadi wadah yang baik buat kita semua dan bermanfaat dan add value buat kalian semua, yang menambah kualitas dari kalian semua. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, khususnya untuk teman-teman kita yang fresh graduate, yang baru lulus, terutama sedang mencari pekerjaan di bidang laboratorium. Mudah-mudahan ini dapat mempermudah kalian pada saat interview dengan user. Jadi kita akan bagi dua video mengenai verifikasi dan validasi ini. Pertama kita bahas basicnya video ini, dan kemudian kita akan bahas di bagian kedua bagaimana cara menghitungnya, prakteknya dalam Excel perhitungan, kemudian membuat laporannya seperti apa. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat teman. Thank you telah datang ke channel kita. Support kita terus, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk memposting berbagai pengetahuan ini. Oke, sobat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sobat, selamat bergabung di channel Technical Note sobat. Seperti tadi saya jelaskan sobat, channel ini akan membahas tentang verifikasi dan validasi metode sobat. Jadi santai aja, ini bukan training, ini bukan pelatihan, ini bukan kuliah. Silakan ambil kopinya, silakan ambil gorengannya, santai, take your time, dan slow aja ya, take it easy. Kita akan buat sesimpel mungkin dari basic verifikasi dan validasi metode pengujian ini sobat. Oke sobat, langsung saja. Ini adalah empat referensi yang saya gunakan sobat untuk menyusun verifikasi dan validasi metode ini sobat. Pertama adalah standar sendiri SNI ISO 1725 2017. Kemudian validasi dan verifikasi metode uji karangan Rianto. Kemudian EURETSEM ya, edisi keempat. Kemudian ada implementasi SNI ISO 17025 2017 karangan Didah DKK. Ini adalah 4 reference yang sobat juga bisa baca lebih detailnya seperti apa, karena di sini kita akan bahas basicnya dan pada umumnya di laboratorium sobat. Oke, lanjut. Ini adalah pengertian verifikasi berdasarkan standar SNI 7025 sobat. Verifikasi adalah konfirmasi dengan penyediaan bukti objektif bahwa metode tertentu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi ketika kita melakukan verifikasi, kita bahwa kita melakukan konfirmasi dengan adanya bukti-bukti ya kan, bahwa persyaratan yang ditentukan itu sesuai spesifikasinya sobat. Contoh simpelnya di sini dicontohkan adalah konfirmasi bahan acuan terhadap sebagaimana diklaim homogen oleh vendor dan nilai besarannya adalah memiliki sekitar 10 mg masanya. Nah, kita lakukan nih sobat, lakukan verifikasi benar atau tidak nih sampel tersebut bahan acuannya itu masanya 10 mg. Kita timbang bukan neraca. Kalau misalkan hasilnya 10 mg berarti terverifikasi bahan acuan itu sesuai dengan spesifikasinya. Balik lagi ke metode. Di metode pengujian, kita verifikasi metode baku yang kita gunakan bisa atau tidak dilakukan di laboratorium kita sesuai dengan persyaratan-persyaratan statistik dari metode baku yang kita gunakan. Seperti itu sobat.
Kemudian validasi tidak beda jauh dengan verifikasi sobat. Cuman kalau validasi itu ketika metode baku kita gunakan, terus tidak dapat kita gunakan di laboratorium kita, dan kita akan melakukan modifikasi dari metode baku kita, maka itu kita harus melakukan validasi sobat. Tidak cukup untuk melakukan verifikasi, tapi kita ke tahap selanjutnya adalah validasi sobat. Begitu sobat. Di sini contohnya adalah suatu prosedur pengukuran yang biasanya digunakan untuk pengukuran konsentrasi massa nitrogen. Jadi metode bakunya itu untuk massa nitrogen dalam air. Tetapi tiba-tiba kita akan gunakan metode tersebut. Nah, kita gunakan metode tersebut untuk serum manusia. Nah, ini kan berbeda dengan yang dimaksudkan dari metode baku awal. Kita modifikasi menjadi untuk serum manusia. Nah, itu kita harus lakukan namanya validasi metode sobat. Seperti itu sobat, intinya. Bagaimana? Gampang kan sobat? Ya, jangan bikin pusing sobat. Yang penting kita paham, kita dapat praktekkan di laboratorium kita sobat. Lanjut. Kemudian ini adalah klausal di mana disebutkan dalam persyaratan SNI 17025 itu pada klausal 7.2 sobat. Pemilihan, verifikasi, dan validasi metode sobat. Di sini adalah disebutkan dalam subklausal 7.2.1 pemilihan dan verifikasi metode, laboratorium harus memverifikasi bahwa laboratorium dapat melakukan metode dengan benar sebelum menggunakan dengan memastikan bahwa laboratorium dapat mencapai kinerja yang dipersyaratkan. Rekaman verifikasi harus disimpan. Jadi sobat, sebelum kita menggunakan metode baku, kita harus melakukan verifikasi tersebut bahwa metode kita dapat digunakan di laboratorium kita sobat. Tidak bisa kita ketika ada metode kita langsung kerjakan terus langsung mengeluarkan hasil terus report ke klien, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya valid atau tidaknya data ya gitu. Soalnya kita belum melakukan verifikasi bisa atau tidaknya di laboratorium kita. Itu bisa jadi benar datanya, bisa jadi salah sobat. Kemudian validasi, laboratorium harus memvalidasi. Nah, ini adalah keharusan kita melakukan validasi kalau kita menggunakan metode baku. Yang kita modifikasi pertama adalah metode tidak baku. Kedua, metode yang dikembangkan oleh laboratorium. Kemudian metode baku yang digunakan di luar lingkupnya. Seperti tadi, nitrogen dalam air, kita gunakan nitrogen dalam serum manusia. Kemudian validasi harus seluas yang diperlukan. Nah, parameternya semakin luas, semakin banyak, maka data yang akan kita tampilkan, data yang kita hasilkan juga semakin valid. Seperti itu, sobat. Oke, sobat. Dari sini kita lanjut ke tahap selanjutnya, sobat. Ini adalah teknik-teknik yang dapat kita gunakan, sobat, untuk melakukan validasi metode. Ya, salah satunya adalah sesuai dengan SNI 7025, kalibrasi, kemudian asesmen sistematik, kemudian pengujian kekokohan metode, perbandingan hasil, kemudian perbandingan antar laboratorium, bisa proficiency test atau interlaboratorium, perbandingan antar laboratorium, kemudian evaluasi ketidakpastian pengukuran. Nah, evaluasi ketidakpastian pengukuran itu ada di subklausal sendiri 7.6 tentang evaluasi ketidakpastian pengukuran, dan itu setiap metode harus dilakukan minimal estimasi ketidakpastian pengukuran. Kemudian karakteristik kinerja dapat mencakup namun tidak terbatas rentang pengukuran, ketelitian, ketidakpastian pengukuran, batas deteksi, batas kuantifikasi, selektivitas metode, kelinearan, daya ulang dan reprodusibilitas, kekokohan, kemudian kepekaan silang terhadap pengganggu, meter pengganggu, dan bias. Ini adalah kinerja-kinerja atau parameter dapat kita gunakan, dapat mencakup tetapi tidak terbatas. Bagaimana sobat? Sudah ada pencerahan mengenai verifikasi dan validasi metode. Mari kita berbagi pengetahuan, kita berbagi sharing pengetahuan di sini. Kita sama-sama belajar, tidak ada maksud menggurui atau seperti apa. Kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas kita. Oke sobat, seperti itu sobat basicnya. Lanjut sobat. Oke sobat,
Di sini dapat kita melihat perbedaan dari verifikasi dan validasi sobat. Pertama, verifikasi metode baku tidak ada modifikasi. Jadi metode standar kita gunakan langsung. Kita hanya melakukan verifikasi. Sedangkan validasi metode yang kita lakukan modifikasi. Kemudian nomor dua, metode yang tidak dikembangkan. Kemudian validasi metode yang dikembangkan. Kemudian nomor tiga, metode yang tidak digunakan di ruang metode yang tidak digunakan di ruang lingkupnya. Jadi metode standarnya ruang lingkupnya apa? Ya, tidak digunakan di luar ruang lingkupnya. Kemudian nomor 4, verifikasi adalah parameternya sedikit dan butuh waktu relatif yang tidak begitu lama dibandingkan validasi. Di sini dapat kita lihat juga, sobat, parameternya di sini lebih sedikit dengan validasi. Kalau validasi ada tambahan selectivity, ya kan, ruggedness, robustness, kemudian ada uncertainty. Nah, uncertainty sebenarnya beda subklausal ya. Itu ada di subklausal tentang evaluasi ketidakpastian pengukuran atau minimal kita lakukan estimasi ketidakpastian di subklausal 7.6 sobat. Seperti itu sobat. Jadi semua metode mau melakukan verifikasi atau validasi kita diminta untuk melakukan ketidakpastian pengukuran minimal, estimasi ketidakpastian pengukuran. Kita diminta mencoba untuk melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran. Oke sobat, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah mengenai linearitas, linearity. Jadi linearity adalah parameter yang bisa digunakan ketika kita menggunakan, ya kan, ketika kita menggunakan instrumentasi sobat. Gitu. Jadi kita mau spektro gitu kan, UPPs, mau menggunakan ICP, IC, HPLC, itu biasanya kita diminta untuk melakukan verifikasinya tuh kita lihat nilai linearity-nya. Oke, bagaimana cara menentukan linearity ini sobat? Pertama adalah kita sediakan standar baku. Standar bakunya standar baku atau standar induknya gitu kan, misalnya 1000 ppm. Kita buat intermediate standar dulu sobat. Ya, buat agar volume yang kita ambil tidak terlalu kecil sobat pada saat pembuatan standar. Makin kecil volume yang kita ambil, itu rentan salah sobat. Kesalahannya banyak gitu, biasanya banyak. Maka jangan terlalu banyak menggunakan volume yang kita ambil atau jangan terlalu sedikit pada saat pembuatan deret standar sobat, untuk untuk menghindari kesalahan pada saat proses pemipetan. Kemudian kita buat deret standar. Misalkan ini adalah 10 atau 100 ppm. Ya, agak susah ya ngetiknya. Oke, 100 ppm itu kita buat deret standar, kemudian kita injeksikan ke dalam instrumentasi kita, maka kita akan dapatkan kurva kalibrasi. Nah, di sini sobat disebut linear kan, nilai R-nya itu mendekati 1 sobat. Nah, nilai regresi mendekati 1 itu biasanya kita nyatakan bagus sobat, seperti itu. Karena kenapa sobat? Nah, ini digunakan untuk memplot atau perhitungan dari analis kita sobat. Gitu, perhitungan analit kita dalam sampel sobat. Semakin jelek kurva kalibrasi yang digunakan, maka biasnya atau kesalahannya semakin banyak sobat untuk perhitungan. Karena kenapa? Ketika kita membuat kurva persamaan ini, yang akan kita plotkan dari instrumentasi biasanya akan dibacakan menjadi nilai hasil analit dalam sampel kita sobat. Ini sobat, nanti Y ini adalah nilai absorban dari sampel kita sobat. Kemudian nilai X ini adalah nilai dari sampel kita, analit kita sobat, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang kurang bagus sobat. Nah, nilai R-nya itu kurang dari 0,995, itu kurang bagus, lihat, tinggalin, harusnya lurus nih titiknya, seperti itu sobat. Tapi kita lihat juga sobat ke metode baku yang kita gunakan sobat. Kadang ada beberapa metode baku yang
tidak mensyaratkan nilai R-nya terus mendekati 1, sobat. Misalkan 0,997 itu udah bagus, 0,995 itu udah bagus. Nah, kita lihat lagi di metode baku yang kita gunakan, sobat. Intinya kita sesuaikan dengan metode baku yang kita gunakan. Seperti itu, sobat. Tentang linearitas tidak banyak yang kita bahas. Kalau misalkan sobat menggunakan internal standar, ya kan, ini bisa ditambahkan ke dalam sini, sobat. Internal standar. Atau bisa dalam di instrumennya menggunakan T ya. Menggunakan T. Dimana ketika sampel masuk ke sini, standar masuk ke sini, di sini masuk juga internal standar, masukkan ke instrumen. Seperti itu, sobat. Oke, sobat. Sampai di situ linearitas. Ini adalah tabel penentuan linearitas ya. Ini kita gunakan menggunakan PMS dari 0 sampai 100 ppb. Nah, kemudian kita dapat nilai PS-nya atau responnya ya. Kalau misalkan di instrumen lain kromogram itu, misalkan di instrumen lain menggunakan PLC atau GC gitu kan. Nah, menggunakan SIPMS, nilai responnya. Kalau misalkan menggunakan AS, absorbannya. Beritu kemudian ini adalah internal respon dari internal standar. Respon dari internal standar. Kemudian kita dapat konsentrasi di bagian internal standar. Kemudian kita plotkan ke dalam kurva standar. Maka kita akan dapatkan yang tadi, sobat. Nilai regresinya, sobat. Nilai linearitasnya, sobat. Di sini saya tambahkan perhitungan. Nah, perhitungannya fungsinya untuk mengkoreksi benar tidak sih pada saat saya mengerjakan atau memipet larutan tersebut, sobat. Gitu. Khawatirnya ketika ini dapatkan 50%, setengahnya, gitu, setengah dari 100%. Nah, khawatirnya ini salah mipet saya nih. Khawatirnya ini kurang, misalkan, wah ini jelek nih, kita evaluasi lagi, sobat, kenapa jelek, apakah pada saat pemipetan kita kurang, ataukah ada mampet di instrumen pada pada saat penginjakan ini, atau ada gelembung juga, sobat, di instrumen kita. Seperti itu, sobat. Lanjut. Ini adalah parameter selanjutnya, parameter presisi atau ketelitian. Presisi adalah ukuran kedekatan hasil analisis, ya kan, diperoleh dari serangkaian pengukuran berulang menggunakan metode yang sama dari ukuran yang sama, disebut repeatability, atau ukuran yang berbeda, ya, disebut reproducibility. Apa yang maksud dengan ukuran yang sama, ukuran yang berbeda? Maksudnya adalah ukuran yang sama itu semuanya sama, dari personilnya sampai instrumentasinya, dari harinya sama. Reagennya semuanya sama, sedangkan ukuran yang berbeda, bisa jadi orangnya berbeda, bisa jadi laboratoriumnya berbeda. Seperti itu, sobat. Itu adalah perbedaan reproducibility dan repeatability dalam hal presisi. Presisi ini adalah mencerminkan kesalahan acak. Nah, kesalahan acak yang terjadi dalam proses metode. Apa sih bagaimana caranya untuk melakukan presisi? Pertama adalah kita lakukan pengujian dan pembacaan contoh uji sebanyak 10 kali pengujian dan pembacaan. Bisa juga kita lakukan 7 kali ya. Bisa lakukan 7 kali. Kemudian hitung nilai rata-rata standar deviasi dan persen RSD. Kemudian bandingkan persen RSD dengan CP Horwitz. Ya. Pada umumnya nih awal-awal kita hanya menentukan presisinya ketelitian itu berdasarkan persen RSD. Di bawah 2% atau sama 2% itu bagus atau mendekati 0. Itu tidak salah, sobat. Itu juga benar untuk beberapa beberapa metode ya. Tetapi kendalanya, sobat, ketika kita mendapatkan nilai RSD besar dengan nilai analit sebenarnya kecil, itu kadang-kadang kita nggak, wah berarti presisinya kurang bagus. Tidak seperti itu, sobat. Karena kenapa? Persen RSD ini akan meningkat, akan naik ketika nilai analit dalam sampel kita itu kecil, sobat. Begitu, sobat. Jadi sekarang persen RSD ini tidak cukup untuk menentukan presisi saja, tapi kita harus bandingkan dengan CP Horwitz, sobat. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Ini adalah rumus dari
dan persen RSD. Ini kita bisa dapatkan atau kita lakukan di dalam Excel ya, biar lebih gampang. Kemudian adalah persamaan dari Lewis 2, 1 min log C. Log C ini adalah fraksi konsentrasi. Fraksi konsentrasi. Di mana fraksi konsentrasi ini adalah maksudnya rata nilai analit kita, pengujian kita 1%, maka fraksinasinya adalah 10 minus 2. 1 ppm 10 minus 6, 1 ppb 10 minus 9. Nah, yang ini nanti akan masukkan ke dalam sini, ke C sini, persamaan sini, untuk menentukan CP Horwitz. Seperti itu, sobat. Nah, kemudian presisi suatu metode akan memenuhi syarat, apabila persen RSD yang diperoleh dari percobaan lebih kecil, dari setengah CP Horwitz untuk presisi repeatability dan 2/3 CP Horwitz untuk presisi reproducibility, sobat. Seperti itu. Ini adalah ilustrasinya, sobat. Ketika kita memanah ke dalam suatu sasaran, ternyata melenceng dari sasarannya. Ini adalah sasarannya, sobat. Kita ilustrasikan, ini adalah sasarannya. Ya kan? Ini sasarannya nih di tengah. Ketika kita panah ternyata melenceng di pinggir nih, sobat. Tetapi posisinya sama. Nah, ini disebut presisi, sobat. Salah atau benar, ketika posisinya sama, hasilnya sama, itu disebut presisi, sobat. Dalam istilah kehidupan kita nyatanya adalah jatuh di lubang yang sama, sobat. Ketika sobat jatuh di lubang yang sama, itu disebut juga presisi. Presisi jatuh di lubang yang sama. Ya, seperti itu, sobat. Bagaimana? Sudah paham tentang presisi? Oke, kita lanjut, sobat. Ini adalah jenis-jenis presisi, sobat. Jenis-jenis presisi kita bagi lagi ke dalam 3 ya, berdasarkan buku Rianto ini. Kemudian ini adalah parameternya. Parameter pertama adalah sampel. Ketika sampelnya sama, ya, ketika sampel sama, operator sama, instrumen sama, kan, periode waktunya pendek ya, biasanya, kalibrasinya sama, kalibrasi instrumen, laboratorium sama, itu disebut atau dinyatakan repeatability, gitu. Sedangkan ketika kita melakukan operatornya berbeda, itu disebut laboratory repeatability. Nah, ini sobat, kita bisa gunakan untuk pengujiannya bisa persen RSD gabungan, ya kan rumusnya, atau kita bisa gunakan t-test untuk melihat tidak beda nyata gitu kan antara kedua analis dalam melakukan metode tersebut. Kemudian ada namanya reproducibility ini, sobat, ketika hanya sampelnya aja yang sama, sobat. Nah, ini biasanya sih umumnya ini ya, uji proportionality test ya, gitu. Dan ini biasanya kita tentukan untuk statistiknya itu bisa menggunakan ANOVA. Kalau kita menggunakan pengujian interlaboratori, antar laboratorium gitu kan, misalkan antar laboratorium, kita kirim sampel kita, kita adakan pengujian dibanding antar laboratorium. Kita bisa menggunakan itu ANOVA. Tetapi kalau misalkan pesertanya banyak, ada provider, ada penyelenggara, itu biasanya mereka menggunakan score, sobat, untuk menentukan ketidakberbedaan nyata atau presisi dari pengujian tersebut, sobat. Seperti itu, sobat. Jadi ini semuanya tiga-tiganya presisi, sobat. Terserah sobat menggunakan presisi, sobat. Pada umumnya orang sih biar cepat ya, pendek ini, sobat. Seperti itu, sobat. Gimana, sobat? Sudah mulai mengerti tentang presisi, sobat? Oke, kita lanjut, sobat, kalau begitu. Jadi presisi ini untuk mengetahui konsistensi analit. Nah, kita lihat analitnya konsisten atau tidak, gitu kan, stabil atau tidak. Kemudian
untuk melihat kesulitan metode tersebut, untuk mengetahui kinerja laboratorium kita, biasanya dari parameter kinerja laboratorium kita oke atau tidak, kita lihat di sini sobat, dari sini. Reproducibility, pengujian uji banding antar laboratorium atau uji proficiency. Kalau misalnya oke, berarti kinerja laboratorium kita oke, tapi kalau misalkan outlier nggak masuk, ya itu berarti kita harus meningkatkan lagi kinerja laboratorium kita sobat. Kemudian untuk melihat juga kinerja analis kita. Nah, analis kita itu stabil nggak sih, konsisten nggak sih dalam pengujian gitu kan. Kalau misalkan dia lagi galau, nggak konsisten gitu kan, kadang bagus prestasinya, kadang jelek. Nah, itu diharapkan bisa kita minimalisir dengan pengujian verifikasi ini untuk melihat kestabilan dari pengujian analis kita, dengan melihat kestabilan analis penguji kita. Oke sobat, kemudian kita lanjut ke acceptable precision percentage. Di sini adalah keberterimaan persen dari presisi sobat. Seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, ketika konsentrasi dalam sampel, gitu kan, konsentrasi analit dalam sampel semakin kecil, maka persen RSD-nya juga semakin besar sobat. Begitu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita melakukan pengujian ternyata persen RSD-nya kita di atas 2% sobat. Belum tentu itu presisi atau tidak sobat kita, makanya kita harus uji selanjutnya menggunakan CP Horwitz dengan CP Horwitz. Di sini adalah tab ya, trompet ya, trompet CP Horwitz. Disebut trompet karena bentuknya kayak trompet, ya kan? Ketika konsentrasi analit semakin kecil, maka trompetnya itu akan semakin besar, sobat. Rentangnya itu akan semakin besar, sobat. Yaitu berbanding terbalik, sobat. Ya kan? Jadi ketika kita memiliki analit kecil, otomatis fraksinasi konsentrasinya itu akan semakin kecil pula, sobat. Gitu kan. Ketika fraksinasi kecil, maka maka CP Horwitz juga akan mengikuti sobat. Seperti itu. Jadi untuk presisi kita bandingkan dengan persen CP Horwitz sobat. Untuk lebih telitinya. Itu aja sih basicnya sobat. Simpelnya nggak usah dipikirin terlalu jauh gitu kan. Untuk prakteknya sebagai kita analis gitu kan, praktek analis ya kita kerjakan, dapatkan persen RSD, terus kita dapatkan CP Horwitz, masuk atau tidak gitu kan, lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti presisi, kalau lebih besar ya kita lihat lagi proses pengerjaan kita sobat. Seperti itu cara cepatnya sobat, basicnya seperti itu. Oke sobat, lanjut. Nah ini sobat, kita dapatkan catatan dari presisi sobat. Masuk ke technical notes dari pengerjaan presisi. Pertama adalah kesalahan acak, random error. Antara lain adalah ketidakstabilan instrumen. Nah, kita lihat instrumen kita stabil atau tidak nih. Nah, naik turun. Biasanya ada beberapa instrumen yang tiba-tiba responnya turun, tiba-tiba responnya naik. Ada beberapa faktor. Pertama, mampet. Mampet pada injektornya. Kita cek nih mampet atau tidak injektornya. Kedua, emang itu tidak stabil, listriknya naik turun. Maka ada beberapa instrumen yang menggunakan stabilizer sobat. Kemudian kita lihat variasi suhu atau reaksi, ya gitu kan, sesuai atau tidak sobat, gitu kan dengan metode bakunya. Kemudian keragaman teknik operator yang berbeda. Nah, ketika melakukan uji banding antar laboratorium atau beda operator, itu kita juga kadang berbeda ya, kadang berbeda cara pemipetan, proses preparasi. Maka itu kita harus lihat nih presisinya gitu antara analis bahkan antar laboratorium untuk melihat kinerja laboratorium kita sobat. Kemudian tadi kriteria nilai persentasenya kurang 22%. Bagus, betul, itu tidak salah. Tetapi nilai ini sangat fleksibel sobat, tergantung konsentrasi analit yang dianalisis. Jumlah sampel dan kondisi laboratorium. Nilai RSD atau koefisien variasi meningkat dengan menurunnya kadar analit yang dianalisis, sahabat. Oleh karena itu, persen RSD harus dibandingkan dengan CP Horwitz untuk
presisinya. Nah, mungkin sobat-sobat sudah tahu lah CP Horwitz penggunaannya dalam perihal presisi. Seperti itu sobat, untuk presisi, ya kan? Nah, mudah-mudahan tidak ngantuk ya penjelasan tadi. Kita sharing aja basicnya seperti apa di lapangan. Seperti itu sobat. Lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah akurasi dan ketetapan atau ketetapan. Akurasi merupakan ukuran perbedaan antara harapan tes dan nilai referensi yang diterima karena metode sistematis dan kesalahan laboratorium. Penentuan akurasi ini, sobat, berfungsi untuk menentukan total kesalahan analis. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali recovery analis. Jadi biasanya ya simpelnya gitu kan, gampangnya laboratorium itu kita untuk menentukan akurasi itu dalam bentuk recovery sahabat. Nah ini sobat. Nah ini adalah ilustrasi sobat. Ilustrasi di mana yang disebut dengan akurasi. Misalkan kita memanah nih tes. Nah tepat di tengah ini namanya akurasi dan terulangannya di sini itu namanya presisi. Ini menggambar menunjukkan bahwa akurasi dan presisi gitu ya. Oke, ini adalah bahan-bahan akurasi pengujian. Jadi ketika kita melakukan akurasi, menguji akurasi, ini adalah bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk perhitungannya, untuk perhitungan atau mengerjakan akurasi. Pertama adalah CRM. CRM ini adalah Certified Reference Material, tertelusur sampai ke Santur Internasional. Tidak banyak CRM, tetapi kendalanya adalah CRM kita tidak banyak sobat, tidak semua metode pengujian ada CRM-nya, susah banget gitu kan, terutama untuk produk tekstil atau food juga banyak yang tidak ada CRM-nya, tapi beberapa ada ya CRM-nya. Kalau ada yang CRM, gunakanlah, lebih baiknya menggunakan CRM ya untuk pengujian recovery-nya. Kemudian matrix sampel plus standar. Nah, matrix sampel standar ini juga susah nih gitu kan, kita cari sampel yang yang tidak ada analitnya itu kan, yang jenisnya sama dengan sampel pengujian, kemudian kita tambahkan standar. Tetapi ini kendalanya adalah matriks pengganggunya. Kalau misalkan menggunakan matrix sampel ini ternyata dapat mengganggu penambahan standar, misalkan dari pH-nya berubah atau seperti apa, maka itu juga harus diperhatikan. Kemudian kontrol sampel ini adalah sampel gitu kan, sampel positif yang biasanya jumlahnya banyak gitu kan dan stabil. Nah, tapi ini perlu penelitian dan waktu. Jadi tidak waktunya cukup lama ketika kita mau membuat kontrol sampel. Kita harus tes homogenitas, kemudian kita tes stability seperti itu. Ketika sudah oke, sudah stabil, sudah homogen, baru kita dapat gunakan ini sebagai kontrol sampel. Ini juga bisa dapat digunakan sebagai kontrol pada saat pengujian QC-nya. Kemudian sampel sisa PT ya, sampelnya sedikit ya kendalanya. Nah, sisa proficiency test bisa digunakan juga untuk akurasi. Kita kerjakan dari proses dari awal sampai akhir, kita hitung recovery-nya berapa, dilakukan beberapa kali ulangan 7 sampai 10 gitu kan. Kemudian reagen plus standar. Nah, biasanya nih ketika semuanya ini enggak ada, misalkan kan ya mentok-mentok kita pakai reagen plus standar gitu kan. Biasanya pada umumnya seperti ini ya, di laboratorium itu reagen, jadi materi pengganggunya hanya sebatas reagen, solvent yang digunakan. Ini lebih mudah ya, dan biasanya untuk ini kita gunakan, kita lakukan konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kita buat 3 titik ya, dari standar itu misalkan terendahnya, terus tengahnya, terus dari tinggi. Nah itu kita lakukan untuk menentukan recovery. Nah, untuk akurasi ini kita ikutkan dari awal ya sobat. Kita ikutkan preparasi dari awal
sampai akhir proses injeksi dan perhitungan. Jadi fungsi dari akurasi ini adalah untuk menyatakan perolehan kembali analit dan memperlihatkan kesalahan pada laboratorium. Jadi ketika analis mendapatkan recovery kecil, nah berarti ada kesalahan pada saat preparasi. Misalkan apa namanya, pemipetannya kurang gitu kan, atau misalkan ada apa namanya, ada kontaminasi gitu kan, atau ada yang hilang selama proses gitu analitnya. Kemudian pada instrumen misalkan ada yang mampet gitu kan, pada apa injeksinya gitu, pada apa namanya, selang-selangnya itu ada yang mampet seperti itu. Dicek kembali ya ketika nilai akurasi kita itu rendah ataukah responnya tiba-tiba dari instrumen itu turun gitu. Oke, lanjut. Ini adalah cara menentukan akurasi. Yang pertama adalah lakukan pengujian pada bahan uji yang tadi sesuai dengan metode yang digunakan dari awal proses hingga akhir. Kemudian hitung nilai pembacaan dan hitung nilai recovery sobat. Nah, recovery itu akurasi itu biasanya kita menghitung seperti ini sobat. Hasil pembacaan bahan uji ya kan dikurangi blanko atau blanko sampel ya maksudnya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan sampel to spike gitu kan, post spike, ini hasil pengujiannya dikurangi sampel gitu kan, dikurangi atau blanko, kemudian bagi hasil sebenarnya itu maksudnya CRM-nya berapa gitu kan, hasil Ation value-nya, atau misalkan tadi reagen plus standar berapa yang kita tambahkan kali 100%. Nah, nilai recovery itu tidak selamanya 100% sobat. Nah, emang paling bagus itu 100%, tetapi tidak selamanya nilai recovery itu 100%. Nilai recovery itu tidak perlu 100%, yang penting konsisten. Begitu, itu dilihat juga dari analit pada metrik sampelnya. Ini adalah tabel menunjukkan bahwa ketika analit itu lebih besar dari 10 atau kurang sama dengan 100%, itu recovery-nya harus 98 sampai 102 sobat. Bagus ini namanya. Semakin kecil analit yang dalam sampel, maka nilai recovery-nya juga semakin kecil sobat. Dan rentangnya itu semakin melebar. Begitu. Jadi jangan khawatir sobat ketika kalian mendapatkan nilai recovery yang kurang bagus. Kalian harus lihat sifat dari analitnya, sifat dari sampelnya, sifat dari metodenya gitu kan. Berapa banyak analit dalam sampel tersebut. Nah, kita harus lihat. Ini adalah menunjukkan recovery semakin kecil analit yang ada dalam sampel, maka recovery itu semakin lebar rentangnya. Seperti itu. Oke sobat, kita sampai ke technical notes. Jadi catatan kita ini untuk recovery adalah recovery tidak harus 100%, namun tingkat recovery analit dan standar internal harus konsisten untuk semua konsentrasi yang diuji atau sesuai dengan standar acuan dari metode asli. Nah, ada juga di acuan metode asli itu untuk recovery itu sudah ditentukan sobat. Jadi ketika kita menggunakan metode baku, ada juga yang sudah menuliskan nilai recovery-nya. Ada juga yang misalkan nilai recovery-nya Hg, misalkan 1 ppb itu 60% sampai 120%. Seperti itu sobat. Jadi kita lihat juga kembali kepada metode asli yang sudah tervalidasi. Kalau kita menggunakan metode baku, berapa nilai recovery yang dipersyaratkan di metode tersebut. Seperti itu sobat. Gak usah khawatir ketika kita tidak mendapatkan recovery 100%. Kita lihat kembali berapa banyak analit dalam sampel kita. Oke, gitu sobat untuk akurasi. Bisa lanjut? Oke sobat, santai aja. Oke, kita akan lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Oke sobat, kita lanjut. Ini dia, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu LOD dan LOQ. Di mana LOD merupakan limit deteksi
adalah jumlah analit terkecil dalam sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan belangko. Jadi, LOD dan LOQ ini adalah respon yang signifikan dan dibandingkan dengan belangko. Seperti itu. Limit deteksi dibagi dalam dua macam, yaitu limit deteksi instrumen, limit deteksi metode. Limit deteksi instrumen oleh instrumen dan secara statistik berbeda dengan respon yang didapat dengan respon dari sinyal background, sinyal belakang. Kemudian limit deteksi metode, konsentrasi analit terendah suatu metode dengan secara lengkap metode tersebut. Nah, biasanya limit deteksi instrumen itu sudah ada juga di cookbooknya. Kalau kita punya instrumen, biasanya ada juga speknya tuh. Nah, speknya misalkan contoh, misalkan alat ini SCPMS ini dapat mendeteksi 0,1 ppb arsenik misalkan. Nah, itu adalah limit deteksi dari alat, sobat. Limit deteksi dari instrumen. Ketika kita tes aja, kita kita injekkan 0,1 arsenik ppm 0,1 ppm arsenik ke dalam instrumen. Nah, terbaca nggak, ada respon nggak, ya kan, berbeda nggak dengan background, seperti itu. Kemudian limit deteksi metode itu adalah limit deteksi pengujian kita, sobat. Setiap metode itu berbeda-beda limit deteksinya karena banyak pengaruhnya, sobat, dari reagen, dari proses, seperti itu, sobat. Oke, ada 3 cara, sobat, untuk menentukan LOD dan LOQ, yaitu signal to noise, penentuan belangko, dan kurva kalibrasi. Biasanya yang paling banyak, yang paling simpel, yang paling gampang ditentukan di laboratorium yaitu menggunakan sinyal penentuan belangko. Sinyal to noise itu biasanya untuk untuk metode-metode yang menggunakan instrumentasi, dan kemudian kurva kalibrasi ini juga digunakan juga gitu, tapi kendalanya semakin kadang kurva kalibrasi tidak bagus ya. Bagusnya, idealnya bagus kurva kalibrasinya, R-nya mendekati 1 gitu. Tapi yang paling banyak digunakan di laboratorium selama saya lihat ini adalah penentuan belangko ya. Di sini adalah belangko reagen tanpa analit, itu kan, kemudian ditambah analit, kemudian paling umum dan paling mudah dan paling umum digunakan, seperti itu untuk menentukan LOD LOQ. Seperti tadi reagen di spike dari standar terendah, kita bisa juga bawa dari standar ya, setengah standar atau seperempatnya, kita bisa tentukan seperti itu, sobat. Kemudian bagaimana cara menentukan LOD dan LOQ berdasarkan sinyal to noise? Ini adalah caranya, biasanya dilakukan 1-20 kali belangko reagen, kita injeksikan dan kita lihat respon. Nah, kita lihat respon dari reagen tersebut terhadap alat. Kita lihat noise-nya. 3 kali noise biasanya itu disebut dengan LOD. Kemudian 10 kali noise itu disebut dengan LOQ. Perhatikan di sini, sobat. Nah, ini kalau dapat dilihat, ini puncak yang nyatanya nih, lebih dari 3 kali sinyal noise. 3 kali standar deviasi noise atau baseline dari belangko. Seperti itu, sobat. Kalau belangkonya ada responnya, sobat ya. Kemudian kita lanjut ke penentuan belangko. Nah, penentuan belangko ini kita lakukan sebanyak minimal 7 kali belangko, 7 juga sudah cukup untuk menentukan statistik. Kemudian kita hitung nilai rata-rata, hitung nilai standar deviasi, hitung nilai LOD dan LOQ. Nah, ini caranya, sobat, kita lakukan pengujian 7 kali belangko. Kita lakukan preparasi dari awal sampai akhir, sampai injekan, kemudian kita injeksikan, kita hitung responnya, nilai rata-ratanya. Kalau belangkonya ada respon nilainya gitu kan. Misalkan ketika kita baca belangko dapat respon 0,1 ppb gitu kan. Nah, kita hitung terus kita hitung nilai
standar deviasinya, kemudian ini adalah rumus untuk penentuan LOD dan LOQ-nya sobat. Ini adalah rumus penentuan LOD LOQ. LOD 3 nilai rata-rata, ini nilai rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi dari belangko. LOQ nilai dari respon belangko ditambah 10 kali standar deviasi dari belangko. Kemudian bagaimana kalau nilai belangko itu tidak ada respon ya sobat, bersih gitu kan. Kita menggunakan reagen yang supra pure gitu, bersih, nggak ada pengotornya. Nah, jika belangko tidak memberikan respon atau sinyal, kita dapat melakukan ini sobat. Lakukan kali belangko plus spike analyte standar setengah atau sama dengan standar terkecil sobat. Kemudian kita hitung rata. Kemudian kita lakukan preparasi dari awal sampai akhir, hitung nilai di instrumennya berapa, standar versi berapa, nilai LOQ sama. Seperti itu sobat. Nah, itu adalah cara mudah untuk melakukan penentuan LOD dan LOQ dalam suatu metode. Kemudian cara kurva kalibrasi sobat. Nah, biasanya sih ini digunakan ketika mepet ya. Oh, nggak ada waktu nih kita untuk estimasi nih berapa sih nilai LOQ-nya. Biasanya sih kalau digunakannya seperti itu kalau saya ya. Karena ini cuman kita bikin kurva deret standar gitu kan, tidak diikuti proses dari awal preparasi pengaruh faktor-faktor yang lain sobat. Nah, ini cara menentukannya sobat. Gampang aja gitu kan, gampang aja untuk menentukannya. Kita buat deret standar, terus kita injeksikan ke alat gitu kan. Misalkan ini konsentrasi vitamin C ppm ya, kita lihat. Kemudian kita, karena nilai K-nya 3, simpangan baku adalah SD-nya SY per X. Nah, untuk menentukan nilai LOD, jadi LOD-nya adalah SD per slope dibagi nilai slope-nya sobat. Kemudian batas kuantifikasi adalah 10 kali standar deviasi, ini adalah rumus standar deviasinya, ya kan, dibagi slope. N itu jumlah ya, jumlah ininya berapa deretnya, gitu kan. Dikurangi 2. Ini adalah rumusnya sobat. Tapi ini biasanya kalau digunakan, kalau saya sih untuk apa teoritis ya, berapa sih kira-kira gitu kan. Oke sobat, dari sini ada pertanyaan, kita lanjut. Nah sobat, kita dapat catatan dari penentuan untuk LOD dan LOQ ini sobat. Jadi nggak usah dibikin pusing. Pada analis yang tidak menggunakan instrumen, batas deteksi tersebut ditentukan dengan mendeteksi analis dalam sampel pada pengenceran bertingkat. Jadi ketuk pengujian kuantifikasi yang tidak menggunakan instrumentasi, kita dapat melakukannya dengan pengenceran bertingkat. Misalkan menggunakan titrasi, kita encerkan sampai tidak diterima batas penerimaannya gitu. Kemudian uji konfirmasi LOD LOQ, 7 kali pengujian dan uji apresiasi dan akurasi. Nah, tidak ada sinyal, ulangi pengerjaan LOD dan LOQ teoritis. Jadi pengujian tersebut adalah pengujian secara teoritis sobat. Nah, yang kita lupakan perhitungan yang tadi, penentuan LOD LOQ adalah perhitungan secara teoritis, tetapi kita harus buktikan sobat, benar tidak nilai tersebut menghasilkan seperti itu. Kita ulangi lagi, kita lakukan spek dengan nilai LOD LOQ yang kita dapat secara teoritis, kita baca di instrumen, kita hitung nilai recovery dan presisinya masuk atau tidak gitu. Nah, kalau masuk kan, maka itu benar nilai LOD LOQ-nya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan LOD LOQ teoritis kita, maka kita ulangi lagi dari awal untuk perhitungan teoritisnya. Kemudian syarat kebenaran. Nah, kita juga harus menentukan sobat, asesor biasanya nanya ini nih, syarat keberterimaan nilai LOQ kita sobat. Nah, biasanya ini dapat kita lihat di regulasi atau metode yang kita gunakan.
Atau kita juga bisa tentukan gitu kan, berapa sih nilai LOKI yang dapat kita terima, atau sesuai dengan permintaan klien atau seperti apa. Ini adalah pada umumnya untuk penentuan LOKI kurang dari nilai standar terendah dari standar metode, sobat. Jangan sampai LOKI itu lebih tinggi dari standar terendah, sobat. Kemudian presisi dan recovery-nya berapa persen untuk recovery sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian LOKI lebih kecil dari 1/10 kali dari nilai baku atau regulasi. Nah, ini adalah 3 syarat keterterimaan nilai LOKI kita bahwa dinyatakan dapat diterima penentuan LOKI yang kita gunakan untuk metode tersebut. Ini sobat, ini tidak kalah penting, kita harus menetapkan nilai keterterimaan LOKI kita. Oke sobat, itu adalah penjelasan mengenai LOD dan LOKI sobat. Oke, kita lanjut sobat ke parameter selanjutnya. Selanjutnya adalah selektivitas atau spesifitas. Adalah merupakan kemampuan yang hanya dapat mengukur zat tertentu secara cermat dan seksama dalam suatu analit gitu kan, dengan adanya komponen lain yang mungkin dalam metrik sampel. Komponen lain itu maksudnya pengganggu ya sobat, metrik yang dapat mengganggu pengujian. Nah, biasanya selektivitas ini kita kaitkan dengan kemampuan dari suatu instrumentasi sobat. Misalkan instrumen itu selektif tidak untuk penentuan elemen atau metrik yang kita cari atau analit yang kita cari. Kalau dalam mikrobiologi biasanya dengan menggunakan agar yang selektif, atau dengan instrumentasi kita gunakan misalkan instrumen-instrumen yang selektif kayak misalkan SCP-MS. Dia selektif tidak untuk menentukan elemen yang kita cari seperti itu. Kalau misalkan kita ambil contoh di sini, misalkan kita menentukan arsenik. Nah, arsenik ini misalkan di sini sobat, ada elemen yang kita cari arsenik. Dia memiliki massa permuatannya 75. Sedangkan ada metrik pengganggunya sobat. Kalau misalkan ada pengganggu, misalkan ArCl di sini yang sama-sama nilai massa permuatannya sama, maka ketika itu tidak dihilangkan, tidak selektif, maka nilai arsenik itu akan lebih besar dari nilai yang sebenarnya sobat. Seperti itu. Maka selektif ini adalah untuk melihat kemampuan dari metode kita, termasuk instrumentasi untuk menentukan tujuan analit kita yang kita inginkan. Nah, di sini misalkan menggunakan SCP-MS dengan metriknya ArCl, kalau kita tidak hilangkan ArCl ini, maka nilai arseniknya akan lebih besar sobat. Atau misalkan Al, kalau ada nilai HCN, metrik pengganggunya, kalau tidak dihilangkan, maka nilai amonium dan arsenik itu akan semakin besar sobat. Nah, untuk menghilangkan ini, kita ada namanya kemampuan dari alatnya menggunakan helium mode. Maka dari itu adalah SCP-MS ini dapat menghilangkan ArCl menjadi pecah gitu kan, menjadi nilai massa permuatannya tidak 75. Nah, maka oleh karena itu SCP-MS ini dapat mendeteksi secara selektif, dapat membedakan mana yang ArCl dan mana yang arsenik. Nah, itu secara simpelnya seperti itu pengertian dari selektivitas sobat. Atau kita punya metode yang emang selektif yang digunakan untuk menentukan analit tersebut gitu kan. Kalau misalnya ada metrik pengganggu itu tidak akan terganggu. Punya reagen misalnya formaldehyde. Reagennya itu emang spesifik untuk formaldehyde atau bukan pengganggunya, seperti itu sobat. Ini untuk menentukan selektivitas ya kan ditentukan dengan hasil analisis sampel, cemaran, hasil uraian, senyawa sejenis, senyawa asing lainnya atau pembacaan atau pembawa placebo dibandingkan dengan sampel. Seperti ini sobat, kita tambahkan secara sengaja atau tidak sengaja metrik pengganggu yang kita kira dapat mengganggu pengujian sobat. Ya, kemudian kita injeksikan nih, kita baca sampel yang ada cemaran dengan sampel yang tidak ada cemaran. Nah, setelah itu kita tentukan nih, kita bandingkan nilainya.
berbeda jauh, berbeda nyata atau tidak, berapa presisinya. Nah, kita dapat menggunakan uji statistik t-test sobat di sini. Seperti itu sobat. Misalkan di sini adalah di sini analitnya, di sini materi pengganggunya. Nah, mampu nggak sih metode kita itu menentukan ini, gitu kan, tanpa membaca ini? Nah, kita bandingkan dengan sampel yang tanpa ada semaran. Jika misalkan nilainya tidak berbeda jauh dan presisi, maka metode yang kita gunakan atau instrumentasi yang kita gunakan, semua proses yang kita gunakan selektif untuk menentukan analit ini saja, sobat. Oke, sobat. Nah, kita langsung saja pada catatan notnya. Untuk selektivitas tidak banyak. Penentuannya dapat menggunakan uji statistik T, sobat. Kemudian kita ke proses selanjutnya, yaitu adalah ketangguhan. Ketangguhan adalah derajat keteteruan hasil uji yang diperoleh dari analisis sampel, sobat, yang sama dalam berbagai kondisi uji normal seperti laboratorium, analisis, instrumentasi, bahan pereaksi, suhu, dari dan hari yang berbeda, sobat. Nah, di sini adalah kita menentukan ketangguhan ini menggunakan analisis sampel yang sama. Sampelnya sama, tetapi kondisinya itu berbeda, sobat. Dari laboratoriumnya, analisis instrumennya, dan suhunya semuanya berbeda, sobat. Nah, ini lebih mirip seperti ini, sobat ya. Uji profesiensi ya, sobat, seperti itu. Nah, kita dapat lakukan ini juga di dalam instrumen kita, di dalam ruang lingkup kita. Kita tentukan nih, sampelnya sama, tetapi dilakukan oleh orang yang berbeda, sobat. Gitu. Misalkan kita uji dulu nih, yang paling gampang kita semuanya sama, instrumennya sama, tapi orangnya berbeda. Nah, gitu. Atau merek reagen yang digunakan berbeda, atau pH larutannya berbeda, kita naikin sedikit gitu kan, kita naikin pH-nya, naikin sedikit, kemudian atau instrumentasinya digunakan berbeda, misalkan satu pakai CPMS, satu pakai CPOS, atau satu pakai GC Shimatsu, atau satu pakai GC Agilent, seperti itu. Kemudian suhu reaksinya kita mainkan, kemudian waktu pembacanya kita mainkan, kita lihat ketangguhan dari metode kita gitu. Ini adalah biasanya kita lakukan pada saat melakukan validasi, sobat. Nah, setelah itu kita hitung nilai persen RSD-nya dan kita lihat juga nilai statistiknya secara menggunakan t-test atau ANOVA. T-test ini biasanya digunakan untuk melihat ya jika dilakukan oleh 2 orang. Tapi kalau misalkan lebih dilakukan 2 orang atau parameter lebih dari 2, kita menggunakan ANOVA, sobat. Oke, lanjut, sobat. Ketangguhan, sobat. Nah, ini adalah contoh dari ketangguhan, sobat. Nah, analisis 1 ini adalah kita lakukan perbedaan analis, sobat. Kita lihat analisis 1 dan analisis 2, nilai RT-nya berbeda sedikit, sobat ya, cuma beda 0,01. Kemudian lihat nilai RS areanya, kita hitung rata-ratanya, kita hitung standar deviasinya, standar deviasi rata-rata, kemudian kita hitung persen RSD gabungannya, sobat. Di sini dapat kita lihat kecil ya persen RSD-nya, dan dapat ditentukan bahwa tidak berbeda nyata analisis dari 1 dan 2. Kita juga dapat menggunakan untuk menentuannya, menggunakan statistiknya menggunakan t-test, sobat. T-test. Susah juga ya ngetik pakai mouse. Oke, sobat, lanjut. Kemudian setelah itu kita menentukan kekokohan, sobat. Kekokohan robustness ini adalah ukuran dari kemampuannya untuk tetap tidak terpengaruh oleh variasi kecil, perubahan kecil, tetapi disengaja dalam parameter metode dan memberikan indikasi kehandalan selama penggunaan normal. Jadi semuanya normal, cuman kita ganti sedikit variasi secara sengaja gitu variasinya. Contohnya adalah misalkan perubahan komposisi reagen. Contoh komposisi fase gerak pada instrumentasi HPLC. Misalkan fase geraknya kita ganti bukan air HCN, kita ganti misalkan
air berapa persen gitu, persentasenya kita ganti. Kemudian kondisi parameter lain atau perubahan kondisi suhu pengujian kita ganti secara sengaja gitu kan. Nah, handal nggak nih gitu kan, kokoh nggak nih metode yang kita gunakan. Terus kemudian perubahan laju air seperti itu sobat. Nah kemudian lakukan perhitungan persen RSD-nya, sama perhitungannya kita gunakan t-test juga untuk melihat presisinya dan berbeda nyataan dari perubahan yang kita sengaja tersebut. Kalau misalkan nilainya bagus, berarti metode yang kita gunakan tuh kokoh sobat. Itu secara simpelnya sobat. Nah ini adalah contoh yang dilakukan pada buku Rianto ini adalah dengan melakukan variasi beberapa parameter sobat. Konsentrasi metanolnya misalkan dirubah dan fase geraknya awalnya normal 80% dirubah menjadi 77%. Ya kan? Kemudian pH-nya awalnya 2,8 dirubah pada hasil 3,1. Kemudian suhu kolomnya tadinya 30 derajat dirubah jadi 35 derajat. Kemudian laju alir fase geraknya tadinya 1 jadi 1,2. Kemudian supplier kolomnya berbeda nih, ada simetri terus diganti S. Kemudian supplier metanolnya diganti nih dari normalnya Tedia nih. Sekarang jadi JT Baker. Kemudian merek HPLC-nya juga berbeda. Yang satu pakai Agilent 1200, yang satu pakai HP 1100. Seperti itu sobat. Ini adalah parameter yang dapat kita rubah sobat secara sengaja untuk menentukan kekokohan dari metode kita sobat. Ya. Gampang aja untuk menentukan kekokohan, cuman emang butuh waktu yang tidak sebentar sobat. Kalau misalkan terjadi perubahan signifikan, perubahan kecil aja terjadi nilai resisinya kurang tepat, oh berarti metode kita kurang kokoh sobat. Coba lagi. Ini adalah tabel di mana tipe analytical application sobat. Ketika kita melakukan pengujian, ini adalah parameter yang digunakan. Parameter yang digunakan untuk yang biasanya diterapkan ketika kita melakukan tes identifikasi. Tes identifikasi itu kualitatif, biasanya selectivity yang kita harus lihat sobat. Selectivity dari metode tersebut, dari media tersebut, misalkan mikrobiologi, agarnya yang spesifik, yang selektif untuk penentuan bakteri atau mikrobanya sobat. Kemudian kalau misalkan kuantitatif, ya kan, untuk impurity, ya kita lihat, perhatikan nilai selektivitasnya, lihat juga dari LOQ-nya, kemudian working range including linearity, kita lihat juga trueness-nya, dan kita lihat juga presisinya sobat. Kemudian untuk limit test, untuk for impurity, ya kan, untuk itu kita lihat selektivitasnya, kita lihat juga nilai LOD-nya sobat. Kemudian kuantifikasi untuk main component, kita lihat selektivitas parameternya, kemudian kita lihat working standarnya, kemudian lihat trueness-nya, dan lihat presisinya sobat. Jadi untuk kuantifikasi yang komponen utama, kita lebih melihat ini gitu kan dibandingkan LOD dan LOQ-nya sobat. Gitu. Oke sobat, kita lihat selanjutnya adalah untung dan ruginya menggunakan metode standar. Tadi kan kita sudah sebut validasi itu adalah ketika kita melakukan modifikasi pada metode standar sobat. Nah, keuntungannya adalah ketika kita menggunakan metode standar, kita hanya melakukan verifikasi. Pertama adalah diterima secara nasional dan internasional sobat. Terus kemudian telah divalidasi hingga risikonya kecil. Jadi kita cuma melakukan variasi dengan waktu yang tidak cukup lama dan lebih simpel sobat. Kemudian tersedia presisi dan bias pada uji banding. Direvisi dan dimutakhirkan secara berkala oleh penerbitnya. Kemudian hasil pengujian dapat dibandingkan dengan laboratorium lain, jadi nggak susah kalau misalnya kita mau menguji pengujian antar laboratori untuk pemenuhan klausal 772, gitu kan.
Jadi kita nggak usah ribet-ribet ya. Jadi kita tinggal kontak laboratorium terkait, bisa nggak melakukan uji banding antar laboratorium dan minimalkan pelatihan. Tapi ada juga kerugiannya ketika kita menggunakan metode standar tanpa modifikasi sobat. Yaitu tahapannya kadang terlalu kompleks, terlalu butuhkan waktu yang lama, terus biayanya biasanya mahal gitu kan untuk tujuan rutin, atau pemutakhirannya itu lama ya, jadi tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, proses kaji ulangnya lambat, SDM-nya tidak tersedia dan tidak kompeten. Nah, pada umumnya 5 tahun sekali untuk kaji ulang dari metode pemutakhiran metode tersebut, kalau metode standar. Kemudian keuntungan dan kerugian kita ketika memodifikasi metode standar sobat. Pertama adalah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan laboratorium atau kalibrasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, menyesuaikan gitu dengan sumber daya yang tersedia dari kemampuan kompetensi dari analisnya, dari instrumentasinya, dari alat yang digunakan. Kemudian dikembangkan untuk tujuan khusus berdasarkan kebutuhan pelanggan. Lebih murah dan lebih cepat biasanya kita melakukan modifikasi dan mudah dikaji ulang dan dimutakhirkan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan, wah ini sudah tidak applicable lagi metode ini, kita lakukan validasi lagi, kita mutakhirkan lagi. Tetapi kerugiannya sobat, kecil kemungkinan diterima secara nasional dan internasional karena belum tentu semua laboratorium itu melakukan modifikasi metode standar, sobat. Kemudian jarang ada data presisi dan bias metode tidak dimungkinkan untuk diterapkan pada tujuan lain. Kemudian adanya masalah tersembunyi disebabkan dasar teori yang sering tidak dipahami secara penuh. Jadi ketika kita melakukan metode, pada validasi metode kadang ada kesalahan-kesalahan yang basicnya itu kita nggak ngerti gitu kan, benar atau tidaknya seperti itu. Maka sebenarnya pada umumnya sekitar 90% lebih itu laboratorium hanya melakukan verifikasi atau menggunakan metode standar. Ada beberapa yang menggunakan validasi, paling dirubah satu atau dua parameter pengujian dari metode standar tersebut, in-house method. Oke, sobat. Oke, sobat. Setelah kita membahas semua tadi teori di atas, parameter-parameternya, sekarang kita akan membahas bagaimana tahapan verifikasi atau validasi metode kita, sobat. Di sini kita membagi menjadi 4 tahapan, sobat, berdasarkan buku implementasi SNI 1725/2017. Pertama adalah tahap perencanaan. 1. Tetapkan metode. Kita tetapkan metode yang akan kita lakukan verifikasi dan validasi metodenya apa. Kemudian, kedua, tunjuk personil. Personil ini harus personil yang kompeten ya, sobat, yang sudah memiliki pengalaman atau sudah lama di perusahaan kita dan sudah menyandang minimal ya senior analis atau chemis, atau lebih bagus lagi supervisornya. Jangan sampai analis baru, karyawan baru kita tunjuk untuk melakukan verifikasi gitu kan, sedangkan kita juga belum menguji kemampuan analis baru tersebut kompeten atau tidak. Karena kenapa, sobat? Kalau kita menunjuk yang belum kompeten, dikhawatirkan kan terjadi kesalahan pada saat prosesnya. Sedangkan verifikasi dan validasi ini, sobat, itu butuh waktu dan butuh biaya, sobat. Oke, lanjut. Kita identifikasi kebutuhan sumber dayanya, sobat. Jadi sumber daya digunakan misalkan menggunakan labu 50 mili, labunya apa, tipe A, grade A atau grade B gitu kan. Kemudian instrumentasinya apa, kita sediakan semua sumber daya sesuai dengan metode. Kemudian identifikasi kriteria persyaratan. Kita identifikasi persyaratan dari metode tersebut apa nih? Misalkan pengujian dalam suhu 20 derajat Celcius, atau misalkan nanti ada coveringnya misalkan plus minus 20% dan sebagainya sesuai dengan metode, sobat. Kemudian tetapkan lingkup validasi. Kita tetapkan lingkup validasi yang akan digunakan apa aja, sobat. Parameternya misalkan mau presisi, akurasi, terus kekuatan, selectivity gitu kan. Kemudian apalagi uncertainty dan sebagainya. Tapi aset tersebut itu kan sudah kita sebutkan ya, itu berbeda klausal dari validasi dan verifikasi gitu. Kemudian berbeda
ya. Kemudian kita lakukan tahap selanjutnya itu adalah susun draftnya. Jadi gini, draft perencanaan ini biasanya kalau saya gitu bikin di dalam Excel. Dalam Excel itu kita tuliskan siapa PIC-nya, gitu kan, metodenya apa, sumber dayanya apa, kriterianya apa, lalu lingkupnya apa, kita siapkan dalam Excel. Kemudian sebelum melakukan pelaksanaannya, kita runingkan dulu terhadap orang yang akan melakukan validasi. Biasanya tahap perencanaan ini dibuat oleh supervisor ya, superior dari laboratorium. Kemudian tahap pelaksanaannya bisa dilakukan oleh subordinatnya, chemisnya gitu kan. Kemudian ketika melakukan masuk ke tahap selanjutnya, tahap pelaksanaan, kita harus kumpulkan data primer atau objektif di laboratorium. Jangan sampai data primer itu hilang, sobat. Misalkan data primer di sini penimbangan, pemipetan berapa volumenya, itu semua harus telusur dan harus benar, sobat. Setelah itu nomor 2 apa, sobat? Lakukan asesmen sistematik terhadap kondisi. Kita lakukan asesmen, penilaian gitu kan, terhadap kondisi yang berlangsung selama pengujian. Setelah semuanya oke, di tahap pelaksanaan, kita masuk ke tahap pengolahan data dan evaluasi data. Setelah sampel diinjeksikan ke dalam instrumen, kita lihat nih, evaluasi nilai toleransinya, nilai statistiknya berdasarkan metode bakunya, kemudian kita ambil keputusan kalau kita punya data dari laboratorium yang lain gitu kan, kita bisa bandingkan nih cocok atau tidak, oke atau tidak. Ketika semuanya sudah oke, sudah cocok, kita yakin kasih kita berjalan dengan baik, kita lakukan tahap selanjutnya, tahap terakhir adalah tahap laporan atau perekaman hasil validasi. Biasanya di laporan itu kita masukkan tujuan dari metode itu apa, kemudian ringkasannya apa, terus sumber daya yang digunakannya apa, prosesnya seperti apa, hasil validasinya seperti apa, masuk atau tidak gitu kan, kemudian kesimpulannya, kemudian pengesahan oleh superior, bisa manajer laboratorium, kemudian kita lampirkan, terakhir itu lampiran data-data pendukung primer yang mendukung hasil data validasi kita atau data verifikasi kita. Seperti itu, sobat, gampangnya melakukan verifikasi dan validasi, basic dari verifikasi dan validasi, dan kita bisa terapkan di laboratorium kita untuk salah satunya pemenuhan kesesuaian SINI 17025-2017. Seperti itu, sobat. Saya bagi dua metode, sharing pengetahuan ini ya. Knowledge sharing ini saya bagi dua. Ini tahap pertama itu kita akan pelajari basic parameter melakukan verifikasi. Kemudian kita sesi kedua, di part kedua kita akan bahas ke dalam Excel, prakteknya seperti apa, dimasukkan dalam Excel, angka-angkanya seperti apa. Mudah-mudahan sobat dari sini dari basic sudah paham, dan nanti ke tahap selanjutnya kita akan bahas yang lebih detail lagi di dalam Excel-nya. Kalau dalam Excel-nya langsung praktiknya seperti apa dalam perhitungannya. Begitu aja, sobat. Terima kasih telah menyaksikan channel Technical Notes ini. Mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat buat sobat semua dan dapat memberikan memberikan penambahan wawasan dan pengetahuan kita, sobat. Di sini kita saling belajar, sobat. Kalau ada salah itu dari saya, kalau ada benar, ada lurus, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sobat, atas perhatiannya, atas telah menonton dan tetap setia di channel Technical Notes ini. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat. Oke sobat, bagaimana setelah menyaksikan materi yang kita bahas tadi? Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, khususnya untuk yang fresh graduated dan yang sedang mencari pekerjaan di dunia laboratorium. Jika kalian inginkan materi kita hari ini, kalian bisa isi link di deskripsi di bawah ini, ada linknya, akan diisi G-form-nya. Nanti kita akan kirim materi yang kita bahas hari ini. Kemudian jika kalian ingin update-nya, kalian bisa follow LinkedIn saya, linkin saya di deskripsi bawah ini linknya. Dan silakan subscribe, like, komen, terserah, yang penting kita dapat bersilaturahim. Seperti itu sobat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat.